Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramida Cantika Mahalti. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem informasi manajemen. Baik, di sini sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Berikutnya struktur sistem informasi manajemen, di mana susunan suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi di dalam organisasi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi proses manajemen dan menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan. Selanjutnya, pengertian struktur sistem menurut para ahli, yang dimana menurut Gordon B. Davis mendefinisikan SIM sebagai berikut, yaitu struktur SIM adalah sistem manusia atau mesin yang terpadu guna menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengembalian keputusan di dalam suatu organisasi. Dan yang menurut Dr. Andes Sutejo Muljodiharjo definisikan SIM sebagai struktur SIM adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi di dalam organisasi. Struktur sistem berbasis komputer, di mana sistem informasi manajemen yang berbasis komputer di sini terdiri dari manusia, perangkat keras atau yang bisa disebut hardware, perangkat lunak atau software, data, dan prosedur-prosedur organisasi yang saling berinteraksi untuk menyediakan data dan informasi yang tepat pada waktunya kepada pihak-pihak di dalam maupun di luar organisasi yang berkompeten. Baik, di sini manfaat penggunaan komputer dalam sistem informasi manajemen, di mana komputer dalam sistem informasi manajemen di sini dirumuskan sebagai suatu perlengkapan elektronik yang mengolah data, mampu menerima masukan dan keluaran, memberi kecepatan yang tinggi, ketelitian yang tinggi, dan mampu menyimpan instruksi-instruksi untuk memecahkan masalah. Di sini di mana penggunaan komputer dalam sistem informasi manajemen baru dapat dikatakan efektif dan efisien jika yang pertama volume data yang diolah dalam jumlah yang besar, dan yang kedua pengolahan data memerlukan perhitungan yang rumit, yang ketiga pengolahan data atau pekerjaan yang berulang-ulang, dan yang ketiga memerlukan file yang baik sehingga mudah menemukan kembali data-data yang diperlukan, dan yang terakhir memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Baik, selanjutnya nilai informasi yang dihasilkan dari penggunaan komputer dalam sistem informasi manajemen, yaitu dengan cara yang pertama availability dapat diperoleh, yaitu mendapat informasi yang semula atau sebelumnya tidak dapat diperoleh. Yang kedua timeless, ketepatan waktu, yaitu informasi yang dihasilkan oleh komputer dapat diperoleh dalam waktu yang cepat dan tepat. Dan yang ketiga accuracy atau ketelitian, yaitu informasi yang dihasilkan oleh komputer lebih terjamin ketelitiannya. Dan yang keempat completeness, kelengkapan, yaitu informasi yang dihasilkan oleh komputer lebih lengkap dan jelas. Dan yang terakhir presentation atau penyajian, yang dimana yaitu informasi yang dihasilkan dari proses komputer dapat disajikan. Selanjutnya metode pengolahan data, yang dimana pengolahan data di sini adalah suatu proses penerima data sebagai masukan atau input dan memproses penggunaan program tertentu dan mengeluarkan hasil proses data tersebut dalam bentuk informasi. Yang pertama, metode batch processing, metode pengolahan data yang banyak digunakan dengan cara pengumpulan data dalam periode tertentu atau harian, mingguan, bulanan. Dan yang kedua, metode online processing, metode pengolahan data yang mempunyai karakteristik tertentu, yaitu transaksi yang terjadi secara segera dan langsung digunakan untuk memutakhirkan file induk. Baik, selanjutnya komponen-komponen sistem informasi publik, yang dimana sistem informasi meliputi diskursus dan interaksi antara individu dan kelompok kerja organisasi. Yang kedua, sistem formal meliputi sistem aturan, batasan organisasi, dan batasan wewenang.
Kesimpulan, di mana struktur sistem informasi manajemen adalah susunan dan hubungan antar komponen bagian yang saling berpengaruh terhadap komponen lainnya. Struktur sistem informasi manajemen di dalam sebuah perumahan memiliki area yang luas dengan tanggung jawab yang berbeda. Struktur sistem informasi manajemen pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu sistem informal dan sistem informal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.